Assalamualaikum. Mohon maaf kelewat sampai 11.30 nih Pak. Marga Mulia dan Jatisari, silahkan open kamera. Apa kabar Pak Krisna? Baik, Soal. Baik, Bu. Sorry, masih di mute barusan. Ya, anak-anaknya masih di luar kayaknya ya. Marga Mulia udah on. Jatisari, Suara saya kedengaran, Bu? kedengeran Pak? Bagus, Ya, jelas. oke. Good. Ya, saya tunggu kalau gitu ya. Ya Pak. Silahkan Pak, anak-anak udah open kamera. Teman-teman yang lain dipanggil ya Nak. Kalian istirahat cukup panjang tadi. Ibu kelewat juga. Silahkan Pak. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di Jatisari dan Marga Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih. Ini di Marga Mulia semangat sekali. Tapi katanya yang hadir Marga Mulia itu berapa orang? Marga Mulia ada 8. Yang kelihatan di layar kok cuma 1,5. Yang lain pada kemana? Ada di pinggir. Itu kan kursi ada di tengah, pada kosong semua. Kenapa pada di pinggir? Bisa geser nggak biar kelihatan di kamera? Tambahan di sofa. Ada 8. Coba, Hmm. coba bahasa itu soalnya komunikasi. Jadi kalau tidak kelihatan komunikasinya berkurang. Citra mana Citra? Nah, Citra di depan, paling depan ya, Halo bagus. Bapak. Ke Selfie, mana selfie? Shelby. Oh, 2. Kaila, Kaila mana wajahnya nggak kelihatan tuh? Buat apa ada kamera kalau nggak? Dita, Bisa. nah kan itu ada gunanya kursi buat diduduki. Kenapa pada di pinggir? Nggak kelihatan. Feby, oh Feby, Feby. Baju, Baru ada apa di pinggir? Ada luar. Imam, Dodi. Ada di pinggir. Oke, oke. Kalau gitu saya coba Hai ambil guys. dulu Kan yang di kan lu Jati. pertama gitu. Jadi yang di Jatisari, mana Jatisari? Halo Jatisari, suaranya masih di mute? Halo Jatisari, di Jatisari ada 14 orang. Ada Ahi Ramadhani, Desuryanti, Nur Aisyah, Rahma, Nopi, Astri, Amira, Kika, Vina, Siska, Rapi, Sahrul, Fahri, Adli. Tapi yang kelihatan cuma berapa ini? Cuma ada 5. Yang lainnya pada kemana ya? Oh. Baik, kalau gitu. Mungkin masih malu-malu, atau masih kenyang gitu ya. Oke, baik. Karena waktunya berjalan terus ya, kita punya waktu sedikit sampai jam 12 nanti. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya minggu kemarin bahwa hari ini adalah kita akan sedikit review begitu ya. Tadinya mau review yang terkait dengan functional skill, eh, tapi karena yang minggu kemarin belum selesai, saya akan lanjutkan sedikit terkait dengan grammarnya ya. Baik, suara dan gambar saya kelihatan ya. Saya ganti kamera dulu. Bentar, ya.
Baik, kelihatan di kamera itu? Halo, kelihatan di kamera? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Baik. Intinya yang kita pelajari sejauh ini sebetulnya ada 3 ya. Ada 3 yang perlu kita bahas. Kita membahas 3 bagian penting di semester 1 dan 2 ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan ini saya buat yang besar biar kelihatan ya, tapi kalau nggak kelihatan nanti silakan disampaikan ya. Yang pertama adalah terkait dengan struktur. Oh, sorry. Yang kita pelajari ada 3 pada intinya ya. Yang pertama adalah terkait dengan struktur kalimat ya. Yang kedua adalah terkait dengan jenis-jenis kata atau kita biasa sebut sebagai part of speech ya. POS atau ada yang menyebutnya sebagai class of word atau C C O W C O W ya. Dan yang ketiga yang kita pelajari yang akan kita review adalah yang ketiga adalah terkait dengan tenses ya. Baik. Sebelum saya lanjut coba karena ini sifatnya review ya, kita sudah belajar ini, kita akan review, kita akan bahas yang pertama, baik terkait dengan struktur kalimat. Oke, baik, saya tanya Feby dulu deh, Feby, apa yang disebut dengan struktur kalimat bahasa Inggris? Atau komponen struktur bahasa Inggris terdiri atas apa saja? Silakan. Di Marga Mulia? Ya, Pak. Halo? Ada yang tahu? Struktur kalimat, Pak. Ya, betul. Struktur kalimat bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah subjek, Terus? get, mau sih? Baik, betul. Ada subjek, objek ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Ada subjek, terus ada apa lagi? Ada kata kerja, objek, Yang predikat ya. Oke, apalagi yang ketiga? objek, Pak. Ya, ada objek ya. Ada sebetulnya komponennya ada pilihan ya. Ada objek atau yang kedua biasa disebut adverbial. Yang ketiga adalah komplement ya. Komplement ya. Jadi ada subjek, predikat, dan jadi sebetulnya ada 3 komponen ya. Jadi setiap kita belajar bahasa yang disebut dengan kalimat yang baik itu memenuhi 3 komponen ini ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya ya. Kita biasanya nyebutnya sebagai S. Subjek, predikat,
objek atau komplement atau adverbial ya. Jadi ingat-ingat di setiap kita menilai suatu kalimat itu harus ada 3, ada subjeknya, ada predikatnya, dan ini opsional ada objek dan komplement atau adverbial ya. Nah, minimal kalimat yang disebut kalimat itu sebetulnya satu ya, terdiri dari predikat saja ya, atau 2 subjek dengan predikat, atau yang ketiga ada subjek, predikat, dan objek atau komplement atau adverbial ya. Contohnya kalau cuma predikatnya aja, contoh dalam kalimat perintah ya. Misalkan contohnya kalimat perintah go gitu ya. Ini bisa disebut satu kalimat ya, walaupun hanya satu ya. Tapi ingat bahwa di sini ada kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya dilengkapi dengan tanda baca ya. Tanda bacanya tanda perintah ya. Contohnya yang kedua kalau subjek dengan predikat, misalkan kita ambil they go ya. Nah, ini hanya terdiri atas 2, ada subjek, ada predikat. Ini cukup ya. Nah, ada contoh ketiga adalah they go to the school misalnya ya. Aduh, ini kurang. Jadi ada 3 komponen. Ada yang 1 komponen, ada yang 2 komponen, ada yang 3 komponen. Ya, semuanya disebut dengan kalimat ya. Nah, kita lihat di sini bahwa setiap kalimat ya, setiap ini disebut jabatan kalimat ya, subjek, predikat, objek, komplement, adverbial, ini disebut dengan jabat ya, jabatan kalimat. Nah, setiap jabatan kalimat ini, setiap subjek, predikat, dan objek, ini kalau kita lihat hubungkan dengan jenis katanya, itu mempunyai korelasi yang sangat penting ya. Yang pertama bahwa subjek itu kemungkinannya jenis kata ulamanya atau kata utamanya yang dipakai adalah jenis kata noun ya atau pronoun ya. Bisa juga predikat, kalau predikat kata utamanya adalah verb ya. Nah, sedangkan di objek itu banyak sekali ya kemungkinannya. Bisa noun, bisa pronoun, bisa adverb, dan yang lain-lain ya. Jadi ingat, setiap kita menganalisa kalimat, kata-katanya tersendiri ya. Oke. Tapi ingat pula bahwa pernah saya sampaikan bahwa kata itu ada yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya lebih dari satu ya, sifatnya phrase ya. Jadi ada word, ada phrase, frasa, ada klausa ya. Jadi nanti kita lihat bahwa komponen minimal untuk setiap jabatan ini bisa jadi noun atau pronoun ya. Tapi kalau itu dalam kata-kata tunggal ya. Tapi kalau kita nanti masuk ke phrase, bisa jadi kata-kata ini gabung dengan yang lain, terutama dengan kata-kata yang terkait dengan preposition gitu ya, kemudian ada artikel dan lain-lain ya. Nah, yang baru kita pelajari adalah yang sifatnya kata-kata tunggal di sini ya. Kecuali pada saat ini contoh ya. Contoh bagaimana kita sudah belajar mengenai kata dan
frasa ya. Oke, baik. Ini contoh contoh dalam bahasa Indonesia dulu ya, misalkan ya. Buku. Ini misalkan ini buku ya, ini kita coba yang subjeknya dulu ya, yang noun ya. Subjek itu bisa satu misalkan buku ya. Kalau dalam Indonesia ya, bahasa Inggrisnya book, gitu ya. Bisa jadi kita menggunakan kalau kita ingin lebih melengkapi katanya, bisa jadi disebut sebagai buku saya, gitu ya. Bahasa Inggrisnya my book. Buku saya yang merah. Bahasa Inggrisnya my red book, misalnya gitu ya. Jadi ini hanya contoh, bisa dilihat bahwa kita bisa mengembangkan dari satu kata menjadi lebih dari satu kata yang disebut kata majemuk ya. Kata majemuk karena lebih dari satu. Ya. Begitu juga dengan kalau kita bicara predikat ya, khususnya verb ya. Di dalam bahasa Inggris sedikit lebih kompleks karena verb itu dia membawa tanda waktu ya. Nah, tapi contohnya begini, kita sudah belajar bahwa untuk present tense kita menggunakan kata go misalkan ya. Tapi kalau kita bicara present continuous tense kita menggunakan is atau are going gitu ya. Kemudian kalau untuk perfect tense kita menggunakan have atau has gone ya. Jadi bisa dilihat bahwa di dalam predikat pun pada saat kita menggunakan kata kerjanya berubah-ubah gitu ya. Bisa tunggal, bisa satu gabungan dengan yang lain ya. Tapi khusus untuk predikat gabungan katanya hanya mengandung dua ya. Satu adalah yang disebut auxiliary verb ya, auxiliary verb kata kerja tambahan, dan main verb ya. Main verb. Satu lagi yang penting kalau kita belajar verb itu bahwa kita sudah belajar mengingatkan kembali bahwa verb di dalam bahasa Inggris itu berubah-ubah sesuai waktunya ya. Kita sudah belajar, ini saya hanya mengingatkan saja ya. Ingatkan saja bahwa verb itu ada bentuk mainnya ya, bentuk istilahnya to be ya. Kalau ada bentuk V1 yang present ya, kemudian ada V2 yang past dan V3 yang participle ya. Ini sekedar mengingatkan. Sebagai contoh adalah yang tadi kita pakai to go. To go itu V1-nya adalah go atau ditambah S atau IS tergantung dari verbnya ya. Kemudian yang past tense-nya adalah when dan participle-nya adalah gone. Jadi bentuk verb berubah-ubah sesuai dengan waktu atau tenses-nya ya, nanti kita akan review. Contoh lainnya misalkan to write, menulis. Write bentuk utamanya adalah write, kemudian bentuk past-nya adalah wrote, bentuk participle-nya adalah written ya. Nah, ini yang disebut dengan irregular verb. Sedangkan kalau regular verb itu perubahannya di past dan participle itu lebih teratur ya. Contohnya
to talk, ya. Talk ditambah ide, ya. Nah, ini saya ingatkan sampai di sini dulu. Kita akan coba dicek adik sekalian apakah masih ingat dengan struktur seperti ini, ya. Oke, coba sekarang gantian saya yang tanya ya. Karena ini adalah review terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada semester yang lalu. Baik, sekarang saya punya kalimat ya. Kalimatnya simpel saja. Oke, ini saya punya kalimat yang simpel. He goes to the market. Ya. Ini ada, saya punya kalimat ini. He goes to the market. Ya, coba sekarang saya tanya dari Marga Mulia dulu ya. Tolong identifikasi mana subjeknya, mana predikatnya, dan mana objeknya. Baik, di Marga Mulia bisa di-open. Siapa yang mau jawab? Volunteer? Ya, Pak. Ya, silakan yang mau jawab siapa? Feby, siapa namanya? Silakan. Ya kan, Marga Mulia. Selfie. He goes to the market. Ya, Gokoy. Sekarang coba, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya? Halo? Ya, komentar. Halo? Ya, Pak. Bentar. Sebentar. He goes to the market. Ya. Enggak, sintong. Ambil juga ada saya taman. Tuh. Halo? Siapa mau jawab? Silakan. Selfie. Jadi mana subjeknya, mana predikat, mana objek? Objeknya market. Oke. Gimana? Atau saya alihkan ke Jatisari. Siapa yang mau volunteer? Jatisari, Bapak. Silakan. Yang mau jawab siapa? Astri, Amira? Mana subjek, mana predikat, mana objek? Halo? Halo? Jatisari? Ya, silakan. Itu masih di mute ya? Enggak. Silakan jawab. Mana subjeknya? Halo? Halo? Nggak kedengeran? Halo? Mana subjek, mana predikat, mana objek? Yes, setan. Subjeknya hi, Pak. Bego. Is. Subjeknya hi. Ani. Ya, itu dia. Predikatnya. Predikatnya mana? Predikat goes to. Ini goes to predikat katanya. Ya. Terus? Dan objek.
Pas PC berbahasa. Ya, terima kasih Jatisari ya, tapi kurang tepat ya. Sebetulnya betul kalau subjeknya adalah he yang ini ya, tapi predikatnya bukan goes to tapi goes ya. Nah, hanya goes ya, ini goes to the market. Nah, ini adalah objek ya. Objek dalam pengertian di sini sebetulnya komplement ya, komplement terdiri atas di sini jenis katanya. Tuh jenis katanya apa tuh? Jenis kata tuh ada yang tahu? Enggak ada. Jenis katanya apa? Apa, Pak? Hah? Masih ingat? Ini adalah preposition. Masih ingat? Oke. Kalau market apa market? Halo Jatisari, ada yang tahu jenis katanya apa market? Market itu artinya apa? Artinya Objek. Bukan. Bahasa Indonesianya apa? pasar. Ke pasar. Pasar ya. Kalau pasar berarti bentuk katanya apa? Ini kan ulah cari Noun. Betul nggak? Naon. Ya, noun ya. Kata benda. Ya, oke. Nih, masih ingat jenis-jenis kata benda yang sudah kita pelajari ada berapa? Jatisari, Ya, ada berapa jenis kata noun itu? 2. Apa itu? Ada common noun. Masih ingat? Common noun dan proper noun ya. Oke. Coba kalau market ini berarti common noun atau proper noun? Ya, common noun ya. Nah, siapa tadi yang menjawab kenapa disebut common noun bukan proper noun? Pina. Pina, go. Apa? Ya, karena bendanya ya. Sedangkan kalau proper noun adalah bentuknya ya. Contohnya pasar untuk proper noun apa contohnya kalau pasar? Misalkan pasar baru ya. Ini adalah pasar gitu ya. Nah, ini walaupun pasar tapi karena dia adalah merek, nah ini masuk kategori proper noun. Gitu ya. Baik, di sini ada the. Ada yang tahu ini the jenis katanya apa? Nah, kalau gitu balik lagi ke Marga Mulia deh ya. Silakan Feby. Marga Mulia. Kalau the ini jenis katanya apa? Ada yang tahu? Jenis kata. Nah, kita udah belajar mengenai artikel ya. Nah, nanti silakan dibaca dulu, dibaca lagi bukunya ya. Artikel itu ada 2 jenis, ada yang disebut definite artikel, jadi tertentu, ada yang indefinite ya. Definite itu adalah the, sedangkan indefinite adalah a atau an ya. Kita nanti belajar review kembali apa yang bagaimana kapan kita menggunakan a, kapan menggunakan an. Baik, karena sudah jam 12 lebih, saya kembalikan ke Bu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, atur nuhun Pak. Kita akan lanjut ya Pak setelah makan siang ya, benar ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, Ya. kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, sudah jam 13. Marga Mulia, Jatisari, siap-siap kita on kamera lagi. Marga Mulia, Jatisari. Alhamdulillah. Sudah makan? Masih 8 orang. Feby, Iya, Bu. Kan Iya. sudah buka. Jatisari, SMK Jatisari. Ayo, SMK Jatisari, kita on kamera. Di Jatisari ada yang dengarkan Ibu, bisa bantu on kamera. Sudah 13:03. Terima kasih ya, Marga Mulia udah siap. Halo Jatisari. Assalamualaikum Pak Krisna. Apa mau mulai sama Marga Mulia, Pak? Ya, waalaikumsalam. Baik, Bu, nggak apa-apa. Yang ada aja dulu. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, anak sekalian, kita akan lanjutkan review kita terkait dengan struktur kalimat ya. Ini penting karena di semester 2 ini
agenda kita adalah naik satu tingkat begitu ya. Kalau di semester 1 kita banyak belajar kalimat-kalimat tunggal begitu ya, kata-kata tunggal gitu ya. Untuk yang semester 2 kita akan naik tingkat kalimat kata dan kalimat yang lebih kompleks gitu ya. Jadi saya ingin memastikan bahwa untuk kalimat-kalimat yang sederhana kalian mengerti dan menguasai begitu ya, sehingga saat masuk yang lebih kompleks tidak akan mengalami kesulitan yang besar gitu ya. Baik, karena ini sifatnya review, ini akan dua arah, jadi mohon bisa responsif ya, komunikatif. Seandainya tidak tahu atau tidak bisa bilang tidak bisa, kemudian kita lanjutkan ke teman yang lain gitu ya. Jadi biar semuanya saya ingin memastikan setiap orang mengerti begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan review kita. Mungkin saya akan ganti. Berasnya ini ya, Bu. Tapi ini kameranya enggak apa, dari sekarang fokus. Oke. Baik. Tadi kita belajar mengenai struktur kalimat ya. Jadi ini ngulangi dikit bahwa ada ada kaitan yang erat antara struktur kalimat dan jenis katanya ya. Baik, kalau kita bisa buat matriknya seperti ini kira-kira ya. Di sini ada subjek ya, ada predikat, kemudian ada objek atau komplement atau adverbial ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa kita sudah belajar mengenai part of speech ya. Part of speech itu ada beberapa jenis, masih ingat yang pertama grupnya noun ya. Grup kata benda ya. Grup kata benda itu adalah ada noun, ada pronoun, ada adjektif ya. Adjektif. Kemudian grupnya verb ya. Saya ingat grup verb itu adalah grup ada verbs, kemudian ada adverb ya. Setelah itu ada 3 lagi, masih ingat? Kalau kita bisa buat ininya ya. Ada 3 grup ini ya, grup besar, verb, adverb, dan yang lain-lain. Mungkin masih ingat ada preposition di sini ya. Ada preposition, kemudian ada conjunction, sama interjection ya. Interjection ya. Untuk subjek yang biasa yang udah pasti ada adalah noun pasti ya. Noun, kemudian pronoun ya. Kemudian di predikat yang utama itu adalah verb ya. Sedangkan di bagian ketiga ada adverbial, tentu saja ada adverb di sini ya. Nah, sedangkan preposition bervariasi ya, kadang-kadang di sini ya. Kalau conjunction bisa juga di sini ya. Conjunction ya, bisa juga di subjek, bisa di predikat ya. Karena conjunction itu ada 2 jenisnya ya. Conjunction untuk kata dan conjunction untuk kalimat ya. Seperti and sama but gitu ya. Dia bisa di 3 tempat, ada di subjek, ada di predikat, ada di objek ya. Kalau interjection biasanya di luar ini ya. Bisa di umumnya sebelum subjek ya. Jadi sebelum subjek ada interjection di sini. Baik, kira-kira gitu.
Bagaimana dengan di objek? Jadi objek tentu noun juga ada ya, pronoun juga ada, adjektif ada. Adjektif biasanya di di bagian ketiga ya, karena dia menjelaskan ya. Kemudian bisa juga di sini, bisa juga jadi di dua tempat saja ya. Adverb umumnya di bagian ketiga karena dia menjelaskan terkait dengan verb ya. Ini saya sekedar mengingatkan bahwa ini ada hubungan yang erat antara jabatan kalimat, subjek, predikat, dan objek dengan kata-katanya ya. Jadi tidak mungkin ada noun pronoun di predikat ya. Predikat itu selalu verb ya. Tapi ada beberapa kata yang selalu berada di sering ya, atau bisa di ketiga bagian ini, di bagian subjek, predikat, dan juga objek ya. Oke. Ini sekedar mengingatkan. Nah, kita akan coba cek kembali tadi baru mengidentifikasi noun dan verb ya. Nah, sekarang bagaimana konstelasi kata di dalam kalimat yang sebenarnya ya. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Lebih mudah untuk belajar dari contoh ya. Baik. Itu apa namanya, yang review yang pertama yang tadi kita ini ya, karena waktunya dikit. Nah, sekarang yang penting lagi review yang berikutnya adalah terkait dengan tenses ya. Tenses. Ada yang mau volunteer menceritakan kepada saya apa yang disebut dengan tenses? Barangkali dari sisi definisi begitu ya. Ada Feby atau siapa yang ada di situ sekarang? Nah, yang di depan aja. Silakan. Ada Selfie. Ada Citra, ada. Marga Mulia, silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya simpel, apa yang disebut dengan tenses? Ada ini apa sih? Pembeda bentuk antara verb Oke. verb untuk menyatakan perbedaan. Baik. Terima kasih. Kurang tepat. Ada yang clue, ada petunjuk penting terkait dengan tenses. Apa coba? Saya cari clue gini ya. Coba. Ini bandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Gini. Kalau sekarang saya pergi ya, misalkan ini bahasa Indonesianya ya. Saya pergi sekarang. Saya pergi kemarin. Saya pergi besok. Ya, coba lihat. Ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Ini kalau kita bahasa Inggris kan, coba lihat. I pergi sekarang. I am going now ya. Kalau kemarin I went yesterday. Kalau besok I will go tomorrow. Nah, coba dari perbandingan ini apa yang bisa disimpulkan? Ada Feby atau Badru mau coba jawab? Dodi mau coba jawab, Dodi? Estos. Ya Pak.
Ya, apa yang bisa disimpulkan dari contoh-contoh dari contoh tadi? Nah, coba lihat ini kata kerjanya. Di dalam bahasa Indonesia, kalau saya pergi sekarang, bahasa Indonesianya adalah pergi. Saya pergi kemarin, pergi. Saya pergi besok, pergi. Ini sama semua ya. Coba perhatikan. Ya. Ya, kata-katanya sama ya. Tetapi kalau di bahasa Inggris, saya pergi sekarang disebutnya going. Saya pergi kemarin when. Saya akan pergi go ya. Nah, kita sudah belajar bahwa memang ada perubahan dari waktu sekarang, waktu kemarin dan akan datang ya. Kita pernah belajar mengenai segi 4 waktu ya. Masih ingat ini? Kalau di dalam kata-kata bahasa Inggris biasanya kita buka sebagai berikut ya, tenses itu ya. Hanya sekedar mengingatkan ya bahwa di dalam bahasa Inggris itu waktu itu dibagi atas 3 ya. Waktu present sekarang ya, waktu yang kemarin ya, atau yang sudah lalu, past, dan yang akan datang ya, future ya. Masih ingat mungkin ya. Jadi kalau past itu ke belakang, kalau future itu ke depan ya. Nah, untuk setiap momen itu dibagi lagi sebetulnya menjadi 4 ya, tapi kita baru belajar 3 ya. Jadi ada yang namanya simple, kemudian continue, perfect ya. Sebetulnya ada yang keempat yang mungkin nanti kita bahas di level berikutnya, itu adalah perfect continue ya. Jangan terpengaruh. Yang sudah kita pelajari itu adalah present simple, present continue, present perfect, kemudian past simple, dan future simple. Jadi baru 5 ya. Kita baru belajar 5 tenses ini. Nanti bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Baik. Nah, pengertian mengenai tenses itu penting gitu ya, karena nanti akan menjadi akan menjadi penanda gitu, penanda untuk membuat kalimat-kalimat atau kita membuat karangan ya. Jadi di dalam bahasa Inggris dengan mencantumkan kalimat itu kita bisa tahu tanpa memberikan kata-kata seperti sekarang, kemarin, atau besok. Dengan sendirinya kita bisa mengetahui apakah yang terjadi itu sekarang, kemarin, atau besok hanya dengan melihat predikatnya ya, atau kata kerjanya ya. Tapi tentu saja di dalam bahasa Inggris pun ada kata penanda waktu ya. Sebagai contoh yang sudah kita bahas di sini ada now ya, ada yesterday, dan ada tomorrow ya. Ini penanda waktu. Nah, penanda waktu itu kita sudah belajar masuk kategori apa kalau dari part of speech-nya. Ada yang masih ingat? Coba Dita, ada? Feby, masih ingat kalau penanda waktu ini masuk kategori apa, Feby? Nah, coba kembali ke sini, kembali ke Sekarang kalau bahasa Inggris oh iya ini. Kembali ke sini, Feby. Coba lihat. Ada adverb ya. Adverb ini penting pada saat kita belajar mengenai waktu, karena adverb coba adverb atau
Nah, ini sambil mengulang ya. Adverb itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut kata keterangan lah ya. Disebutnya kata keterangan. Nah, keterangan itu ada 3. 1, 2, 3. Coba, ada yang masih ingat? Kata keterangannya apa aja kata keterangan? Selain Feby tadi kita apa? Selfie, coba selfie. Masih ingat? Apa aja? Ya? Keterangan apa? Keterangan waktu, ya. Ada keterangan tempat. Masih ingat? Ada keterangan aksi ya atau kejadian ya. Masih ingat? Kalau waktu itu contohnya apa? Coba, ada yang masih ingat waktu contohnya apa? Tadi di atas ya, ada now, ada yesterday, ada tomorrow. Itu ada keterangan waktu. Ya. Keterangan tempat contohnya di rumah, at home, ya, atau in the office, gitu ya. Ini keterangan tempat ya. Kalau aksi biasanya itu diakhiri dengan kata li, ya. Misalnya happily, ya, happily. Kemudian fast, ya, ada juga fast itu tidak diakhiri dengan li karena fast itu salah satu perbedaan ya dari yang reguler. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan terkait dengan sentence. Baik, dengan contoh. Misalkan akan lebih mudah dengan contoh ya. Jadi paling enggak kita belajar yang ini dulu ya. Bahwa ada sekarang, kemarin, dan besok untuk menyatakan waktu-waktu yang berbeda ya di dalam kalimat ya. Coba. Saya punya contoh kalimat ya. Saya ambil dari mudah-mudahan masih pada ingat ya. Sekarang contohnya sekarang yang sedang kita lakukan adalah we are studying English. Misalkan nih contoh ya. Dengan melihat komposisi di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kejadiannya adalah sekarang dan sedang berlangsung. Gitu ya. Jadi hanya dengan melihat komposisi 2 di sini, ada are studying, membaca bisa menyimpulkan bahwa kejadiannya adalah sedang berlangsung ya. Nah, sekarang bandingkan dengan kalau kejadiannya terjadi kemarin dan sudah selesai ya. Maka kita bisa menggunakan bentuk yang kedua. We studied English. Jadi kejadiannya dengan hanya melihat studied di sini, membaca dapat menyimpulkan bahwa kejadiannya adalah kemarin atau beberapa waktu yang lalu dan sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menyampaikan bahwa kejadiannya akan terjadi besok, kita menggunakan kalimat future. We will study English. Ya, jadi lihat bahwa hanya dengan melihat predikat, dengan hanya melihat bagian tengah di sini, pembaca
paling tidak bisa tahu secara umum apa yang terjadi, ya, jadi kejadiannya dan kapan dan terjadi, ya. Mungkin kalian sudah belajar di dalam bahasa Arab juga ada di mana verb itu bisa menunjukkan waktu, ya. Ada fi'il mudhari dan fi'il madi, ya. Di Arab cuma ada 2, ya. Kalau di bahasa Inggris ada 12 yang bisa memberikan indikasi waktu. Oke, kita simpulkan yang kita coba yang yang simple dulu, ya. Sekarang bagian kalian untuk menyampaikan kepada saya sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan tenses ini, ya. Coba kita mulai dengan jenis kalimatnya dulu, ya. Baik, alhamdulillah ini Jatisari sudah connect. Ada yang mau volunteer menjawab pertanyaan saya? Desuryanti, ada Desuryanti? Halo? Mic-nya bisa di open? Nur Aisyah atau Rahma? Ada? Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya mudah, ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama, ya. Coba sebutkan jenis-jenis kata dari kalimat yang ada di sini. Apa, will apa, study apa, English apa, ya. Silakan, Rahma. Jenis kata. Ya, betul. Silakan, Rahma. Fits. Yang wi apa, wi? Fits. Wi jenis katanya apa, wi? Halo? Jenis kata itu part of speech. Jenis kata kan tadi kita udah belajar. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, dan interjection, ya. Ini kalimat yang masih simpel, ya. We will study English, ya. Coba. We apa, we? Masih apa jenisnya, Rahma? Gak ada nama bapak kan zaman belakang. Siapa deh yang di situ? Ada Nopi, Astri, silakan jawab. Nopi ke Boleh. ada Astri Pak. Astri boleh, siapa aja. Subjek bukan itu. We apa, we jenisnya? Subjek. Jabatannya subjek, betul. Itu jabatkan kalimat. Tapi jenis katanya apa? Pronoun. Pronoun, pintar. Oke, good. Will? Will apa, will? Will apa, will di sini? Verb apa, verb? Study apa, study? Verb, betul, ya. Oke, good. English apa, English? English. Ya. Adjektif. Kurang tepat. Noun. Noun, ya betul ya. Noun, oke. Good. Sekarang will apa, will? Masih ingat will apa? Jenis katanya? Okay. Will termasuk verb, ya. Namanya bagian dari verb namanya auxiliary verb, ya. Oke. Good, ya. Baik. Sekarang gini. Saya punya cerita. Nah, kalian buat
dengan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan sentence yang sesuai. Ya. Oke ya, siap-siap ya dari Marga Mulia dan Jatisari ya. Nah, kali ini kita sedang review. Nah, kita review ya. Baik. Ini kalimat saya yang pertama ya. Saya murid saya murid Atlas ya. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Terus ke satu. Sebentar lagi saya beristirahat. Kemarin, ini cerita ya. Kemarin saya ke Bandung. Saya Belajar bahasa Inggris. mengunjungi teman saya ya. Ini ceritanya cerita gitu ya. Cerita saya murid Atlas, saya sedang belajar. Sebentar lagi saya beristirahat ya. Kemarin saya ke Bandung, saya mengunjungi teman saya ya. Bisa dilihat ini sebetulnya satu dalam satu ini yang sama ya, cerita yang sama ya. Nah, hanya saya potong-potong biar nanti kita gampang menganalisanya. Coba sekarang tolong ditransfer, diterjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris dengan tenses yang sesuai. Ya, baik. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, coba. Kan bahasa Inggris kan terus kita cari subjek predikat objek. Ya, silakan. Ya, coba baik di Marga Mulia ataupun di Jatisari. Ya. Coba, karena kita sudah belajar tenses, nah sekarang kita implementasikan ya. Kita sudah belajar ada 5 jenis tenses. Dan masing-masing kalimat di sini memerlukan tenses yang berbeda-beda ya. Coba. Translate itu kita cari subjek predikat objek. Boleh ditranslate ya. Ya, memang ditranslate, diterjemahkan. Tapi jangan pakai HP ya. Boleh pakai HP tapi nanti harus bisa menjelaskan ya. Bukan HP-nya yang menjelaskan tapi kalian yang menjelaskan ya. Oke, silakan. Silakan 5 menit boleh diskusi ya.
Baik, kita mulai dari Marga Mulia. Siapa yang mau volunteer menjawab? Halo Marga Mulia. Nomor 1 dulu boleh. Oh, ya Pak. Baik, bahasa Inggrisnya apa? Ya, boleh. Translasinya menggunakan pertama gini. Pertama, lihat bacaannya ya. Saya murid Atlas. Ini menggunakan tenses apa? Seharusnya. Ada? Siapa yang mau jawab? Silakan. Jawabannya nggak penting ya, yang penting adalah pengertiannya. Kenapa kok saya pakai tenses itu begitu ya? Baik. Doni mau menjawab, Doni? Bentar Pak. Boleh. Jawabannya penting, tapi yang lebih penting adalah alasan dari pemilihan tenses tersebut ya. Ayo, siapa? Marga Mulia, ada Citra, Selfie, atau Feby? Boleh? Oke. Kalau belum, coba saya tanya Jatisari. Ada yang mau menjawab Jatisari? Oh, IMS Baik. dan kalimat ini kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Enggak, oke. Halo? Dalam kalimat sebelumnya ada kata pajak yang bukan digunakan sama lain. Halo Jatisari? Komplement. Oke. Jauh sih. Oke, kalau gitu saya ini ya. Kalau ada yang belum jawab, saya kasih clue ya. Jadi gini, lihat dari sekalian. Kalimatnya adalah saya murid Atlas ya. Subjeknya tentu saya gitu ya. Saya, kemudian kalau murid Atlas ini sebetulnya apa? Predikat atau objek? Atau komplement ya. Bisa dilihat di sini saya murid Atlas. Sebetulnya di sini secara tersembunyi ada kata adalah ya. Ingat adalah itu adalah salah satu verb yang biasa kita dalam bahasa Inggris disebut is atau are ya. Nah, kata saya murid Atlas itu tidak berpretensi waktu yang lalu maupun yang akan datang, tapi lebih eternal ya, selalu gitu ya. Jadi masuk kategorinya adalah kategori present simple tense ya. Sehingga ini kalau diterjemahkan adalah I am the student of Atlas gitu ya. Karena apa? Jadi subjeknya I, kemudian predikatnya am. Di sini ada komplement the student of Atlas ya. Jadi dilihat di sini tidak ada pretensi waktu, artinya waktunya adalah lebih kepada fakta ya. Nah, karena ini fakta kita menggunakan present simple tense. Nah, itu saya sudah kasih contoh yang pertama. Sekarang coba yang kedua. Ada yang mau menjawab dari Marga Mulia atau
Jatisari. Ada nggak clue atau petunjuk di dua ini yang bisa mengindikasikan ini jenis atau tensesnya tenses yang mana gitu? Ayo Marga Mulia, ada yang mau jawab? Nah, biar nggak tumpang tindih saya akan gitu ya. Sekarang yang berdua ya. Oke. Coba lihat Marga Mulia, ada yang mau jawab? Clue-nya apa, petunjuknya? Atau ada keterangan waktu yang bisa kita jadikan acuan? Oke, kalau gitu saya lagi ya. Nah, bisa lihat di sini. Nomor 2. Saya sedang belajar bahasa Inggris ya. Kata sedang di sini, sedang itu menunjukkan bahwa tensesnya adalah tenses dari present continuous tense. Jadi sesuatu yang sedang berlangsung gitu ya. Sehingga karena sesuatu sedang berlangsung, maka kita menggunakan adalah present continuous tense ya. Di sini karena ada adverb time ya, adverb of time. Jadi jawabannya adalah I am studying English. Gitu. Oke. Saya udah 2 yang kasih saya clue. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3. Coba dari Marga Mulia dan Jatisari. Ada nggak bisa yang menjawab dari kata kalimat ini ya? Sebentar lagi saya beristirahat. Mana yang bisa jadi petunjuk bagi saya untuk menggunakan tenses yang sesuai? Halo, Jatisari? Halo Pak. Ya, petunjuk dari kata kalimat ini, sebentar lagi saya beristirahat. Mana yang bisa memberi petunjuk kepada saya untuk menggunakan tenses yang sesuai? Kalimatnya aja yang mana? Ada? Jatisari? Marga Mulia? Enggak tahu. Lihat adverb of time-nya apa? Sudah study. Oke. Apalagi Ya, betul. Ini ya, petunjuknya di sini nih. Sebentar lagi, ya. Sebentar lagi ada berarti menunjukkan sesuatu yang akan datang. Kalau akan datang berarti kita menggunakan present, future simple tense ya. Oke. Sehingga sebentar lagi itu bisa pakai soon ya. Soon I will have break time gitu ya. Oke. Coba kita yang keempat ya. Kalau keempat ini mudah. Ada yang mau memberikan jawaban? Coba Marga Mulia atau Jatisari ada yang menjawab? Clue-nya apa clue-nya? Atau petunjuknya apa? kemarin. Kemarin betul ya. Kemarin itu memberikan petunjuk bahwa tenses yang digunakan adalah simple past. Good ya. Sehingga kalimatnya menjadi apa? Tadi ada yang jawab, silakan dari Jatisari atau siapa? Amin ke Bandung. Oke, yesterday I bentuk pakai bentuk kedua ya. Jadi bisa digunakan visit atau I went bisa ya.
Karena di sini kan tidak secara eksplisit. Jadi I went to Bandung ya, And Suba. pergi ke Bandung ya. Oke. Satu lagi 5 tanggung berapa? Ada yang silakan nih coba lihat. Saya mengunjungi teman saya. Ini berarti ada kaitannya dengan yang nomor 4 ya. Karena nomor 4 itu adalah past, maka ini juga menggunakan past tense ya. Sehingga kalimatnya adalah I mengunjungi apa? Visit with my friend. Nah, kira-kira begitu ya, anakku sekalian. Jadi nggak apa-apa ini kalau masih puyeng nggak apa-apa ya. Tapi ini sebetulnya baru 5 dari 12 tenses yang akan kita pelajari dalam semester ini ya. Jadi banyak-banyak belajar, tetap semangat. Baik, karena waktunya sudah lebih dari 45, saya kembalikan ke Bu Novi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Atau nuhun Pak wabarakatuh. Krisna. Alhamdulillah kita masih punya rezeki belajar fisika siang ini anak-anak. Saya akan lihat, oh sudah ada Bu gurunya ya, Bu Dia udah ada. Bu Dia, kita minta jeda ya Bu Dia. Anak-anak baru aja selesai bahasa Inggris. Ya, Bu Novi. 5 menit, 10 menit Bu Dia. Boleh, Bu Novi, bebas aja. Oke, anak-anak kita istirahat 10 menit ya. Ya, Bu. Kelas, oke? Minum, tapi tidak tinggalkan kelas. Terima kasih.